Halo sahabat trader. Kembali bertemu saya Matias Putra di channel Matias Putra ya. Oke teman-teman, bagaimana trading Mas sepanjang minggu ini? Fluktuatif ya teman-teman ya. Jadi karena dolarnya juga naik turun, naik turun, naik turun. Oke. Oke teman-teman yang pendatang baru silakan di subscribe dan Anda supaya bisa dapatkan video-video terus ya teman-teman. Silakan belajar video ini ya. Kalau nggak jelas diulang-ulang biar biar jelas. Dan saya selalu sarankan bagi teman-teman pemula, jadi jangan sampai Anda langsung masuk pakai real account. Oleh karena sudah terlalu banyak teman-teman yang ditawarin dengan janji-janji yang indah oleh marketing-marketing yang kadang-kadang kurang tanggung jawab sehingga Anda tergiur dan masuk ya. Sudah banyak hubungi saya dengan habis ratusan juta. Sayang, cari uang zaman sekarang tidak gampang teman-teman. Jadi kedua teman-teman harus bisa trading, belajar dulu di demo account ya. Di bawah link ini ada teman-teman bisa buka demo account. Jadi simulasi dulu sampai teman-teman bisa profit konsisten baru coba real ya. Kalau tidak jangan coba-coba karena trading ini sangat berisiko. Oke. Dan kabar baiknya bagi teman-teman yang sudah pengalaman trading dan mau belajar price action secara advance, teman-teman bisa hubungi saya di WhatsApp di deskripsi ini ya, atau di website juga semua saya tulis di deskripsi ini ya. Jadi lebih baik Anda korbankan waktu Anda dan sedikit investasi uang Anda untuk belajar dapatkan ilmu yang berguna baru melakukan trading, itu masih tidak telat teman-teman. Daripada teman-teman sayang mau investasi untuk ilmu yang seumur hidup Anda bisa pakai, Anda langsung terjun. Saya harus kasih tahu kabar buruknya di dalam dunia trading ini, 100 orang yang masuk, mungkin yang selamat itu hanya keluar 2-3 orang ya. Itu survei. Jadi Anda jangan takut tidak ada kesempatan untuk trading. Lebih bagus Anda belajar dulu ya. Karena pasar market ini selalu ada sepanjang masa selama dunia belum kiamat. Oke ya teman-teman ya. Jangan gampang tergiur melihat profit-profit orang dan screenshot ke Anda. Itu adalah salah satu trik marketing untuk menarik Anda. Oke ya. Jadi jangan sampai terpengaruh. Belajar dulu deh teman-teman. Oke. Baik. Kita lanjut ya. Jadi kita akan kembali melihat atau menganalisa buat trading plan 1 minggu ke depan untuk goal. Teman-teman kalau kita lihat dalam 1 minggu, 1-2 minggu ini memang fluktuatif sekali. Dan naik turun hampir marketnya banyak orang mengatakan ini adalah anomali ya. Memang anomali sekali ya. Itu kita lihat banyak hal yang harusnya dolarnya menguat malah menurun. Oke, kalau dolar menurun itu ada beberapa sebab. Teman-teman kemarin saya bilang secara teknikal kemarin saya bilang ya, dia sudah tembus, kalau dia tembus trendline ini maka dolar turun kan ya. Turun, dia ketemu trendline turun lagi nih ya. Oke, kalau dia turun berarti emas secara umum memang dia berlawanan dengan indeks dolar. Kita lihat emas. Teman-teman, kalau tidak tahu silahkan tanya. Ya, tetapi tanya yang smart lah ya. Yang komen yang jelas gitu ya. Saya lihat banyak ada tidak banyak sih, 1-2 orang kadang-kadang apa ya? Mungkin pertama nonton videonya nggak ngerti, nggak nyambung, kuar-kuar gitu ya, kasih protes sana protes sini. Bukan tanya, kalau dia tanya baik-baik kita akan jawab dengan baik-baik. Tapi protesnya sok pintar gitu ya kadang-kadang ya. Dia nggak tahu tapi protes-protes tapi dia sendiri nggak jelas begitu. Oke. Dan yang kedua seringkali kelihatan dia nggak nonton video secara tuntas. Jadi sayang sekali ya teman-teman, kita sudah capek-capek memberikan ilmu secara gratis. Teman-teman nggak manfaatin kan sayang sekali. Ya, teman-teman kalau mau belajar itu ya harus bayar, itu tidak itu loh ya, tidak namanya ilmu investasi itu bilang mahal nggak tapi juga tidak terlalu murah gitu loh. Ya mumpung ada orang mau kasih gratis ya bersyukurlah ya. Belajar mensyukuri. Iya, bukannya malah di itu ya, nyinyirin itu kan
Ya, bayangin ya, kalau teman-teman yang capek-capek membuat rekam kasih ilmu secara gratis, lalu ada orang tidak menghargai, nggak menghargai dia nggak apa-apa ya, nggak menghargai malah dia melemahkan semangat yang lain, itu kan namanya keterlaluan juga. Oke, oke, kita akan melihat. Kalau tidak jelas diulang ya teman-teman ya. Kita akan lihat emas. Nah, kita kalau melihat ini mirip-mirip ya. Nah, ini kan lucu ya teman-teman ya. Secara normal harusnya kalau dolar melemah, harusnya emasnya menguat. Tetapi dolar melemah, emasnya juga melemah. Kan lucu ya. Oke. Jadi saya ada rencana nanti mungkin bulan-bulan Maret itu saya mau bikin satu seminar tentang karakteristik emas dan bagaimana fundamental dan juga emas sebagai safe haven, bagaimana kita menghadapinya. Oke ya. Tapi mulai nanti saya rencanakan cari jadwal ya untuk seminar. Kayak tadi hari ini kita ada seminar yang kemarin Moving Average secara profesional ya. Jadi sangat menarik. Jadi banyak orang mendapatkan pengetahuan baru dan membuat konsep baru dan melakukan trading. Oke, baik. Nggak apa-apa, seperti saya katakan, bagaimanapun dia bergerak, kita mempunyai peluang untuk mendapatkan keuntungan. Yang penting dia mau bergerak, kan begitu. Oke ya. Untuk emas sekarang kita lihat. Baik ya, kita dengan secara simple tapi powerful. Teman-teman kalau melihat ya, ini sebenarnya pertama, emas ini dia sebenarnya sudah berada di support. Ya, dia sudah sebenarnya berada di support ini. Nah, kalau berada support, so what gitu ya. Kalau berada di garis ini berarti ada kemungkinan besar dia akan mantul. Oke, karena dia sangat di support yang kuat. Oke ya, pertama. Nah, kedua, kita mau melihat ya. Kita coba pakai, teman-teman lihat di video-video saya lain sebelumnya itu kan kita ada ini kan ya, ada pakai, kita coba pakai ini ya, MACD kan, pernah saya ajarin ya. Coba saya keluarkan MACD. Kita mau lihat sebenarnya momentumnya seperti apa sih gitu ya. MACD. Oke. Oke. Nah, teman-teman, kalau MACD memang dia tunggu momentum untuk naik. Oke. Nah, tetapi belum. Nah, teman-teman kita harus lihat kondisi gini nanti Senin ya. Teman-teman lihat MACD ini. Ketika kita harus tunggu, ini MACD ini kan sekarang dari merah ke agak ini ya, agak gradasi, agak ini, agak ke apa itu? Ke ping-pingan. Kalau ini dia sudah balik ke atas, ini kan kita anggap titik nol ya, teman-teman ya. Saya anggap ini titik netralnya itu adalah titik nol. Saya tulis nih. Oke ya. Yang merah ini ada titik nol. Kita harus tunggu ketika dia gini ya, ketika ping-ping dia muncul kayak gini ya. Ada histogramnya ke atas. Nah, kita baru boleh buy. Oke, kita ini penentu Senin, kita lihat apakah Senin ini dia akan break ke bawah. Kalau dia break ke bawah, maka kita akan cari posisi sell, tapi kalau dia balik ke atas kita akan mencari titik buy. Oke. Sekarang kondisi begini, ini kondisi kita harus menunggu. Makanya salah satu kita trading untuk sukses kita harus sabar, kita nggak bisa sembarang asal masuk. Oke, kita coba ke H4 kayak bagaimana. Kita lihat beberapa kemungkinan ya. Nah, teman-teman kalau lihat di H4 dia sebenarnya sudah mulai reversal nih, mulai koreksi naik nih ya. Jadi ada peluang untuk buy. Nah, ini pun MACD mulai cross kan ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dia mulai kan membentuk dong H4-nya. Oke, saya hapus supaya lebih jelas ya. Nah, sehingga kalau demikian, kita lihat secara MACD dia sudah cross ke atas. Artinya dia ada kemungkinan tren berubah. Nah, oke. Kita lihat ya. Ini harusnya kalau lihat kayak begini, berarti teknikal dia harusnya naik. Jadi teman-teman ketika teman-teman besok kalau dia harganya masih sekitar sini, teman-teman kita boleh langsung melakukan buy. Tapi kalau tidak, misalnya Senin ya.
Senin teman-teman bangun pagi. Oke. Kalau dia harganya naik sedikit, teman-teman kita boleh melakukan pending di sekitar sini, atau dia kena wilayah ini kita boleh buy ya. Oke. Kalau dia masih tetap bertahan di sini, maka kita boleh pertama buy di sini. Buy, kita batasin stop loss di sini ya. Ini Excel-nya. TP-nya sini, TP1, kita melakukan TP2 di sini. Oke. Berarti coba ya, saya tulis buy. Oh, ini gede amat, kecilin dikit ya. Nah, 16 lah. Gitu deh. Oke ya. Kita buy di area apa nih? 1776.623. Kita stop loss di sini. Supaya kalau dia tidak sesuai rencana, kita pun sudah kita batasin itunya. Kecil amat. Benar, 16. Oke ya. Kita pun sudah batasin resiko kita. Oke. Kita lihat TP. TP1. TP2. Oke ya. Jadi stop lossnya 1761.991. TP1-nya target pertama 1792.645 atau 50, TP2 1813.551. Oke. Kemudian ini skenario pertama. Sekarang kita lihat, kita mau lebih kecil lagi, kita sniper lagi ya. H1-nya gimana? Nah, H1 ini juga masih di posisi plus ya. Posisi plus kita lebih condong mencari buy ya. Ini histogramnya masih di atas, berarti di atas 0 ya. Nah, kita lihat ini juga sama, dia tembus trendline juga. Nah, posisi H1 pun kalau kita posisi buy memang kita kurang lebih sama dengan tadi. Sekarang kita kembali ke H4. Ada kemungkinan sell nggak? Mungkin. Gini. Kalau misalnya teman-teman dia tidak sempat ini, maka kita ada mencari posisi sell sebetulnya. Saya ulang ya. Oke. Nah, kita cari resistance sell-nya di mana? Kita kalau melihat resistance sell ada di wilayah sini misalnya ya. Kita boleh cari dari sini. Oke ya. Nah. Sell pertama, jadi sell-nya kita boleh di areal lah ya. Kita areal aja lah. Nah, areal di areal sini deh. Karena ini ada resistannya ya. Oke. Kalau tahu-tahu Senin, tahu-tahu teman bangun dia mantul ke atas, nah bisa melakukan sell. Pertama di sini kita buat stop loss di sini. TP1 di sini. TP2 di sini. Sell di 1815.989 atau kurang lebih dikit nggak apa-apa. XL stop lossnya 1830.969 atau 70 boleh. Oke. TP1 di sini di angka 1802.400.
TP2 di 1781.850. Oke. Ini skenario kedua, tadi buy kita ke sell. Nah, teman-teman seringkali saya lihat ada komen begini. Ini akhirnya skenario mana dipakai? Saya bingung, ya terlalu banyak skenario. Jadi sebenarnya nggak usah bingung, ketemu di mana skenario itu dipakai. Kalau saya kasih satu skenario, nanti kalau teman-teman kehilangan peluang, teman-teman nggak bisa apa-apa lagi sepanjang minggu itu, gitu kan. Jadi teman di mana ketemu tepat, di situ gitu. Plan A, plan B gitu ya. Rencana pertama, rencana kedua. Nah, jadi kalau artinya nanti supaya kita kalau nggak ketemu rencana A, kita pakai rencana B tradingnya. Jadi jangan semua dipasang ya teman-teman. Ya itu jadi bingung sendiri nanti. Oke, kita kan tergantung pergerakan harga sampai di mana gitu ya. Sesuai trading rencana kita di situ kita trading. Kalau nggak usah lakukan trading teman-teman kalau nggak sesuai rencana. Ya, kita rencana masuk trading nggak boleh tebak-tebakan, nggak boleh pakai perasaan, nggak boleh pakai feeling. Ya kan? Malah ada orang yang komen itu kan. Dia bilang, gimana? Bikin dong rencana apa dengan data ke depan gitu. Gimana cara ke depannya itu kan? Datanya belum ada gitu ya. Ya, lucu juga kadang-kadang yang komen itu dia sendiri nggak ngerti gitu ya. Ya, namanya analisa ada kita berdasarkan gerakan yang sudah ada yang sudah terbentuk. Kalau nggak terbentuk apa yang mau dianalisa gitu kan? Coba ya. Nah, analisa apapun bukan hanya di dunia trading. Anda melakukan analisa perusahaan bisnis kan berdasarkan kejadian yang sudah ada. Anda buat analisa pengalaman-pengalaman. Makanya dia bilang pengalaman itu guru yang berharga. Kalau sesuatu belum terjadi itu bukan analisa, itu namanya meramal atau menghayal namanya, mimpi gitu ya. Oke. Baik, teman-teman. Dan ini sudah terbukti data empiris bahwa semua teknikal itu selalu pola candle itu selalu berulang gitu. Oke, oleh karena yang trading itu orang yang psikologinya selalu berulang gitu ya. Orang melakukan ya kita beli harga secara fisik di emas kan begitu. Lagi murah-murah orang beli ya kan, lagi mahal-mahal orang jual kan sama aja gitu ya. Ya kita nggak bisa menghayal kira-kira harga ini pasti sampai di sini nggak bisa itu. Kalau ada orang bilang bisa itu dia bohong itu. Kalau kedua dia sok tahu itu ya. Jangan percaya gitu-gitu teman-teman. Kita berdasarkan data yang ada ya. Itu baru bisa profesional. Oke. Nah sekarang kalau lihat kalau begini. Kalau ini stop loss gimana? Masih ada peluang sell? Masih ada teman-teman. Kalau dia stop loss kita ada sell peluang kedua adalah. Gini. Kita masih ada sell peluang kan di sini ada resisten lagi ya. Teman-teman boleh melakukan sell di sini. Teman-teman melakukan stop loss di sini. Oke ya. Kalau terlalu jauh atau mau kecilin. Terus teman-teman melakukan TP di sini. TP1 itu selalu minus 11, TP2 ya sebelum support ya. Berarti TP2 kita boleh di sini deh. Ya. Oke ya, sell pertama di 1836.195 atau 200 boleh ya. Ujungnya boleh dibulatin daripada angka yang tanggung-tanggung. Soalnya misal 1857 100 bilang boleh ya. TP1 di sini, TP2 di angka ini. Oke ya teman-teman ya. Jadi semoga bisa memberi bayangan lah. Tetapi ingat, pemula jangan coba-coba pakai yang real. Nah, bagi Anda yang sudah lama mau buka real account juga bisa pakai link ini ya. Saya pakai karena ingat sekali lagi saya kasih tahu bahwa saya tidak punya kepentingan apapun untuk referensikan broker ini kepada Anda. Kalau Anda sudah punya broker ya tentu nggak usah lagi gitu. Tapi kalau Anda mau, oke, saya mau yang bisa akunnya lebih kecil, boleh ya pakai link ini. Ini pakai bahasa Indonesia, teman-teman bisa chatting langsung 24 jam dan kalau tarik dana itu nggak sampai 1 jam udah masuk ke rekening tuh. Itu yang saya senang sih gitu ya. Nah, teman-teman chatting bisa pakai bahasa Indonesia gitu ya. Teman-teman simple gitu ya. Oke. Teman-teman sampai di sini ya, semoga bisa keberuntungan selalu mengikuti kita untuk 1 minggu ke depan khusus untuk emas. Oke, salam sukses dan salam profit untuk kita.